Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib, pada kesempatan kali ini ana Ismi Izrani akan menjelaskan tentang ism, ya, anil ism. Sebelum lebih lanjut, kita menjelaskan, kita ingin mengetahui sesuatu itu harus tahu makna atau definisinya terlebih dahulu. Apa itu definisi isim? Ya. Isim. Isim huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au makanin au zamanin au sifatin au makna mujarrad minaz zaman. Ya. Ini yang disebut dengan isim. Isim yaitu setiap kalimat, ya, yang mengandung atas insan, ya, atas insan yaitu orang, ya, au hayawan atau hewan, au nabatin atau tumbuh-tumbuhan, ya. Au jamadin atau benda, au makanin atau tempat, au zamanin atau waktu, au sifatin atau sifat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, au makna mujarrad minaz zaman. Kata, ya, yang tidak mengandung waktu, ya. Au makna mujarrad minaz zaman ini itu sebuah kata yang dia tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan isim. Jadi setelah kita tahu seperti orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, ini masuk pada kategori yaitu benda. Ketika dia sudah mengatakan kata benda, maka itu sudah termasuk pada isim, ya. Kalau dia sudah menjelaskan tentang kata benda, maka itu sudah termasuk pada isim. Nah, bagaimana dengan au makna mujarrad minaz zamani? Ada sebuah kata yang dia tidak mengandung waktu, ya. Misalkan contoh qara'a. Qara'a artinya telah membaca atau fi'il madhi. Telah membaca, ya. Dia berkaitan dengan waktu. Yaqra'u misalkan.
fi'il mudhari. Ya, berkenaan sedang membaca. Nah, kalau isimnya adalah qiraah. Qiraah, ya. Maka artinya membaca, ya. Dia tidak berkaitan dengan waktu atau bacaan, ya. Membaca. Maka ini disebut dengan isim. Nah, itu yang disebut dengan isim. Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawan aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'na mujarrad min az-zaman. Setelah kita tahu apa itu isim, ya, maka kita harus tahu ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri isim? Ya, ciri-ciri isim. Apa saja ciri-ciri isim? Yang pertama yaitu ada al. Ya. Setiap ada alnya maka itu disebut dengan isim. Contoh misalkan al-kitabu. Al-kitabu. Maka ini disebut dengan isim. Karena ada alnya. Nah, ya. Tuh. Lalu ciri-ciri yang kedua apa? Yang kedua ada tanwin. Tanwin. Ya, ada tanwin. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kitabun. Nah, ini bisa diambil salah satu, ya. Ketika dia pakai al, maka tidak pakai tanwin. Bukan al-kitabun, tapi al-kitabu. Kalau dia tidak ada alnya, maka pakai tanwin. Kitabun. Nah, bisa diambil salah satunya, ya. Maka ini adalah salah satu ciri isim. Yang ketiga apa? Yaitu ada tak marbuto, ya. Ada tak marbutoknya, ya. Nah, kalau tak marbuto apa contohnya? Misalkan, ya. Contoh ada tak marbutonya, contoh misalkan saburatun. Nah, ini ada tak marbutoknya. Maka ini salah satu ciri isim, ya. Saburatun. Saburatun ada isim, ya. Ya, yang keempat apa lagi? Yaitu didahului dengan huruf jar, ya. Didahului huruf jar. Apa saja huruf jar? Banyak, ya. Huruf jar itu ala, min, ila, ya. Banyak dan seterusnya, ya. Contohnya apa? Misalkan contohnya adalah ilasu, ilasupi. Nah, maka sup ini ada isim. Nah, ini maka didahului dengan huruf jar. Jadi ketika ada huruf jar, maka setelahnya adalah isim. Lalu yang kelima apa? Dia ada harfun nida, ya. Harfun nida. Huruf nida. Apa itu? Contoh misalkan. Contoh ya Muhammadu, ya. Maka ini adalah isim didahului dengan huruf nida. Lalu yang keenam benda. Ketika dia sudah menunjukkan itu benda, maka itu sudah termasuk pada isim. Nah, mungkin itu penjelasan tentang makna atau definisi dan ciri-ciri
isim. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.